Assalamualaikum teman-teman, selamat malam ya. Malam ini saya mau sharing ya cerita aku selama di Taiwan selama 7 tahun, ganti majikan 6 kali ya guys, bayangan 6 kali. Nah, untuk selengkapnya saya langsung aja ya. Saya datang Taiwan itu kurang lebih 2016 bulan 3 tanggal 8 Maret ya. Saya berangkat ke Taiwan. Nah, pertama majikan saya ada di Songsan. Nah, kemudian majikan pertama saya itu pasiennya kebetulan yang saya jaga itu orang Indonesia asli, cuman menetap di Taiwan. Nah, di situ saya bekerja di situ kurang lebih 2 tahun. 2 tahun silang pasien saya meninggal karena komplikasi ya. Dia harus cuci darah seminggu 3 kali. Terus pasien itu bisa bahasa Indonesia, kalau kitanya cakap-cakap itu pakai bahasa Indonesia lah. Terus kalau si istrinya bilang dia dia apa dia jawabnya bahasa Indonesia, jadi istrinya nggak tahu, minta terjemahan sama saya gitu. Pokoknya lucu deh. Nah, terus sayang, mereka itu semua baik sama saya, tapi sayang saya di sana cuma menjaga pasien itu selama kurang lebih 2 tahun ya. Tepat bulan 11 tanggal berapa ya, 29 atau 28 lah, dia pergi, dia meninggal karena komplikasi itu. Nah, setelah itu pertama pindah saya ke Sintien ya, ke Sintien. Di sana juga jaga kakek umur sekitar 84. Dia nggak punya penyakit apa-apa, cuma congfong biasa gitu ya. Nah, terus di sana di sama majikan itu ada 4 orang sama aku satu rumah ya. Tapi setiap malam anak-anaknya pada pulang makan sama cucunya 2 itu ya. Terus tapi di rumah saya cuma 4 orang sama pasien sama saya, terus sama terus anak yang kedua itu. Nah, saya di situ kurang lebih kerja hampir 3 tahun kurang 6 bulan ya, 2 tahun setengah ya. Terus di bulan 3 pasien saya meninggal lagi teman-teman. Belum sampai 3 tahun, belum sampai finish kontrak, pasien saya sudah meninggal lagi. Dan ini foto majikan kedua saya ya. Dan pindah lagi untuk yang kedua kali ya, saya pindah ke Renailu. Nah, di sana saya juga dapat job lagi, dikenalkan sama teman dekat saya ya, sama akongnya dia saya dikenalkan. Ini orangnya baik, ini kamu mau nggak? Terus akhirnya saya cek ke situ ya. Saya cek ke situ, oh iya ternyata baik. Terus aku kan bilang sama agent, ya saya mau majikan ini, dia baik. Nah, terus akhirnya agent kan saya setuju, terus tanda tangan kontrak gitu-gitu. Terus nah, saya selama di situ yang parahnya ini di majikan ini ya, pasiennya itu baik, cuman apa, istrinya itu cemburuannya gimana, serba salah, selalu cari masalah sama saya nggak ngapain ya. Yang parahnya lagi ini, kenapa saya mau pindah, yang parahnya gini, saya lagi makan enak-enak ya, terus tiba-tiba dia gebrak meja gitu loh, katanya kamu bangun sini, mau buat duduk, anak saya mau makan gitu. Terus saya juga nggak marah, oh iya silakan. Terus aku pindah ke dapur untuk menghabiskan sisa makan sedikit itu ya. Terus setelah itu kan saya sudah selesai, saya pergi ke kamar. Terus saya telepon agent, saya mau pindah. Kenapa? Udah, pokoknya saya mau pindah malam ini, kamu mau jemput nggak? Kalau kamu nggak jemput, saya pergi sendiri atau kabur saya gitu. Terus agent bilang, ini malam sudah nggak ada yang kerja, besok ya. Enggak, saya mau sekarang gitu. Saking sakit hatinya saya ya, kayak nggak dihargai sama sekali sama si nenek itu ya. Saya langsung telepon agent setiap 10 menit sekali. Terus akhirnya si nenek itu marah, kenapa kamu begitu, bukannya aku baik sama kamu, gini gitu. Terus ada anaknya lagi, terus
iya kamu baik sama aku tapi aku nggak mau di sini, saya mau pindah. Dia sama marah-marah ya, pokoknya parah deh. Terus aku bilang gitu sama anaknya kan ada di situ, pokoknya saya nggak mau kerja di sini lagi, saya mau pindah. Saya suruh agent saya untuk menjemput saya gitu ya. Terus lebih marah lagi dia. Terus aku kemas barang. Terus aku bilang agent, udah sekarang kalau kamu nggak mau jemput saya mau ke situ sendiri, mau ke kantor sendiri. Sampai jam 10 malam ya saya akhirnya keluar dari rumah itu teman-teman. Terus anaknya bilang, kamu jangan keluar, bapak saya sudah cocok sama kamu, nggak bisa orang ibu kamu seperti itu sama saya, nggak menghargai sama sekali sama majikan sama pembantu gitu. Tapi bapak aku lah sudah suka sama kamu, kerja kamu bagus, maafin aku ya, aku nggak bisa kerja sama kamu, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku mau ke kantor aja, mau pindah majikan gitu. Terus tadinya kan saya mau pulang sendiri, mau ke kantor sendiri. Akhirnya anaknya disuruh sama neneknya suruh nganterin aku kantornya, takutnya dia hilang atau aku kabur gimana gitu ya. Terus akhirnya aku diantar ke kantor. Terus di kantor itu sampai nunggu sampai jam 11 lebih baru dibuka kamarnya. Dan di situ sudah dibuka sama yang petugas kantornya itu. Terus majikan saya pulang dan di situ kan saya di situ kurang lebih seminggu ya, seminggu. Terus aku dapat majikan lagi, ya yang ketiga kali ya, pindah yang ketiga kali, ganti majikan ketiga kali. Nah ini ceritanya sama juga, tapi masih lebih baik di sini. Saya pindah yang ketiga kalinya di Chongsan. Di Chongsan, di situ aku jaga kakek terus, dijaga kakek lagi. Dia umurnya udah tua, 95 ya, dia sudah diranjang gitu ya. Nah di situ saya langsung cekloknya nggak di rumah tapi langsung di rumah sakit, soalnya kan pasiennya masih di rumah sakit gitu. Pertama saya datang, itu saya lihat itu si neneknya itu udah kelihatan orangnya cerewet gini gitu, tapi anaknya baik, omongannya itu kayak sopan santun gitu, yang pertama aku lihat itu ya. Nah terus aku terima. Tadinya saya sudah 50-50 ya, 50-50 mau apa enggak gitu. Akhirnya saya ya udahlah, timbang kelamaan di kantor kan capek juga ya, nggak kerja terus nggak dapet duit. Terus akhirnya saya terima itu pekerjaan. Terus nah di rumah itu sama juga, keluarga itu sifatnya gimana ya, bukannya saya menjelek-jelekan ya, dibilang baik ya baik, dibilang keterlaluan ya keterlaluan. Soalnya apa, di saat pasien terkena apa-apa itu yang disalahkan itu pembantu loh. Misalnya kayak orang kayak misalnya ada luka, katanya pembantu yang salah, yang gini gitu toh. Itu terakhir itu yang hampir kakek hampir mau meninggal. Saya kerja di situ cuman kurang lebih 8 bulan ya, 8 bulan kerja di situ. Di situ saya nggak masak ya, cuma dikasih uang jajan, uang makan. Jadi setiap makan saya harus keluar gitu loh. Dan di situ saya pernah bertengkar kan sama majikan. Ya bukan bertengkar sih, cuman ya itu ya serba disalahkan pembantu. Kitanya kan udah capek ya, kalau kita maksudnya disalahkan terus kan nggak terima kita kan. Akhirnya kita kan kesel ya, mau pindah ya. Nah di saat aku bilang mau pindah, dia terus menyalahkan saya, katanya ini bapak aku ada luka gini, bukan karena kamu, karena siapa, kalau kamu jaganya kurang baik gitu. Di situ saya nangis ya. Di situ marah-marahnya itu kebetulan di rumah sakit teman-teman, banyak orang. Jangan, masya Allah, aku di situ direndahkan sekali sama keluarga itu.
Di situ saya cuma bisa diam pasrah ya. Setelah itu saya hampir 1 jam paling ya, mereka diskusi sama aku kayak gitu, bentak-bentak marah-marahin aku kayak gitu, suruh rekam segala buat bukti gitu-gitu, emangnya apa gitu. Terus akhirnya saya kan masih sakit hati. Terus setelah itu saya curhat sama kakeknya, walaupun kakeknya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi uh, diajak curhat dia nanggep. Saya kan nangis di depan dia, bilang gini-gini. Terus terakhirnya aku dielus kepalanya gitu. Nah terus setelah selang 3 hari dia meninggal dunia, teman-teman. Dia meninggal dunia. Nah parahnya lagi, di saat kakek aku udah meninggal dunia, aku kan masih di rumah dia nunggu penjemputan agent. Aku kayaknya diusir-usir, suruh cepat-cepat cari majikan, suruh cepat-cepat agent jemput saya ke rumah ya. Terus setelah itu saya nunggu 15 hari di rumah itu ya. Nah terus alhamdulillah saya dapat majikan di Wanlong, yang terakhir di Wanlong ya. Nah di Wanlong ini bukan yang kemarin majikan sebelumnya itu, saya pergi dari rumah itu sama sekali kayak nggak dihargain, teman-teman. Jadi orang keluar gitu, keluar pintu gitu udah nggak bilang sini singkuni kingga, langsung bilang cuma bilang bapak itu. Bayangkan, nggak bilang hati-hati ya di jalan sama sekali. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya terus keluar dari situ, saya langsung menuju pasien yang berikutnya. Jaga akong lagi, jaga ama. Tapi ama saya pasien itu saya jaga cuma 3 hari, teman-teman, karena dia udah penyakit kanker, udah level 4 stadium 4 ya, sudah sangat parah, sudah nggak ada obatnya gitu. Dan saya datang di situ pun sudah pasiennya masih di rumah sakit, belum pulang. Nah setelah 3 hari di situ saya pasiennya pulang, 1 minggu di sana pasiennya pulang ya. Orangnya kecil, keluarganya mereka baik banget sama saya, semua kebutuhan tercukupi, apapun yang diminta sama aku mereka belikan, teman-teman. Dan aku jaga amatiku itu 3 kali. Ya Allah, ama itu dipanggil yang kuasa. Dan itu pasien aku yang ke seberapa kali. Dan akhirnya majikan aku bilang begini, Umi, kamu gak perlu pergi kemana-mana, kamu tetap di sini ya, kamu terus lanjut jaga bapak saya. Terus saya bilang oke, aku lanjut gitu. Terus nah di situ saya juga kena sial lagi loh, kena sial lagi. Di situ saya cuma bisa merawat pasien saya yang itu cuman 8 bulan 9 bulan ya, hampir 10 bulan lah ya, 10 bulan. Dia juga karena ada kanker lambung, dia hidup tanpa lambung ya, teman-teman. Jadi dia makannya itu agak susah. Yang pertama aku rawat itu mah dia masih normal, makan biasa karena habis operasi gitu ya. Habis operasi masih agak sehat gitu, makan masih biasa tapi ya nggak banyak gitu. Terus lama-lama dia nafsu makannya nggak begitu oke. Terus akhirnya dia lama kelamaan kan nggak punya tenaga, udah dibelikan apapun, dia minta apapun aku kasih, aku belikan ya. Soalnya kan aku juga tahu maksudnya diberi uang sama dia gitu, suruh kalau dia mau apa suruh dia belikan, suruh aku belikan gitu. Nah di situ selama itu saya rawat pasien aku itu yang di Wanlong itu kurang lebih 10 bulan ya. 10 bulan dia meninggal, teman-teman. Dia meninggal di rumah sakit. Dan di situ aku 10 bulan. Terus saya di situ
benar-benar disayangkan karena itu majikan itu sangat baik sekali sama saya, teman-teman. Akhirnya saya pindah lagi yang sekarang ini di Sancong. Yang saya jaga sekarang ini umurnya masih muda ya, insya Allah mudah-mudahan ya sampai finish kontrak saya habis ya, supaya saya tidak pindah-pindah lagi, capek lah. Di sini AB-nya itu yang tadinya masih bisa jalan sekarang sudah males intong, nggak mau gerak, nggak mau olahraga. Akhirnya sekarang malas, cuman diranjang di kursi roda, disuruh bangun aja keluar ke ruang tamu untuk duduk-duduk nyantai-nyantai di ruang tamu, nggak mau. Dan ini kesekian kalinya, dan semoga saja majikan yang terakhir dan pasien yang terakhir, semoga saja sampai finish kontrak nggak pindah-pindah lagi ya. Nah, di situ aku bingung kenapa ya aku jaga pasien kok mati-mati terus aku tanya teman-teman, kata teman-teman, coba kamu yang baju yang kamu pakai selama pasien kamu waktu pasien kamu meninggal itu, baju itu kamu buang, sama baju dalamnya sekalian BH atau celana dalamnya gitu kamu buang aja, jangan disimpan, jangan dicuci. Sama corongannya ya syaratnya lah ben siale hilang ngono lho guys. Nah, saya coba itu ya. Nah, mudah-mudahan untuk pasien yang terakhir ini insyaallah bismillah ya, moga-moga Allah meridhoi ya, aku menjaga pasien ini sampai finish kontrak ya. Ini keluarga ini juga baik. Di sini saya cuma fokus sama pasien, yang lain-lainnya enggak. Nah, semoga pasien ini bertahan sampai aku finish kontrak, amin. Nah, itulah teman-teman cerita saya dari awal 2016 sampai sekarang 2022 ya. Sudah ganti 6 pasien ya, 6 atau 7 pasien kurang lebih ya. Dan disinilah adalah dan di sini suka dukanya juga sangat banyak sekali ya Allah. Dan buat teman-teman yang pesan aku, buat teman-teman yang kayak saya pasiennya gampang meninggalan, coba ya baju yang dipakai sewaktu pasien meninggal itu dibuang saja, sama dalam-dalamnya, jangan dicuci, jangan disimpan ya. Moga-moga itu buang sial kita ya teman-teman. Semua kan perlu dicoba ya, buat teman-teman itu perlu dicoba. Oke teman-teman, cuma itu aja ya sharing aku tentang perjalanan aku selama 6 tahun dapat pindah-pindah majikan 6 kali atau kurang lebih 7 kali ya. Semoga teman-teman di sini awet ya untuk satu majikan, nggak pindah-pindah sama saya ya. Dan semoga dengan pulang membawa keberhasilan ya. Oke, salam sejahtera dari saya dan salam sukses buat kalian teman-teman para pejuang NT dan para pejuang nafkah untuk keluarga, tulang punggung untuk keluarga. Sukses selalu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.